Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan masih semangat kan belajar di rumahnya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya teman-teman. Walaupun kita tidak belajar di sekolah dan kita tidak bertemu secara langsung, plus tidak ada teman-teman yang menemani teman-teman belajar, tapi teman-teman harus tetap semangat untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan. Ya, insya Allah ya, tetap semangat. Oke, di pelajaran Al-Quran Hadis kita kali ini, Bu Siti ingin menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Teman-teman tahu apa itu surat Al-Fatihah? Iya, betul sekali. Surat Al-Fatihah itu yang biasa kita baca ketika kita sholat. Ya, di setiap rakaatnya kita baca surat Al-Fatihah. Artinya teman-teman sudah hafal semua ya surat Al-Fatihah? Iya. Apa sih artinya surat Al-Fatihah? Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? Terus surat Al-Fatihah itu diturunkannya di kota mana ya? Ya, oke. Kita simak yuk penjelasan dari Bu Siti. Nah, akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi Bu Siti sampaikan loh. Iya, kalau yang sudah tahu, berarti coba kita cocokkan apakah jawaban teman-teman betul. Oke, kita lanjut ya. Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini artinya adalah pembukaan. Kemudian jumlah ayatnya adalah ada 7 ayat. Dan diturunkan di kota Mekah, sehingga surat Al-Fatihah ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Fatihah ini ada beberapa nama loh. Ya, yang pertama namanya adalah Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah itu disebut juga dengan Ummul Quran, artinya induknya Al-Quran. Kemudian Ummul Kitab atau induknya Alkitab. Kenapa dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena surat Al-Fatihah adalah induk bagi semua isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian yang ketiga nih ada satu lagi, yaitu As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani artinya 7 yang berulang-ulang. Betul gak sih 7 yang diulang-ulang? Iya betul, 7 yang berulang-ulang. Artinya surat Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat, dan kita ulang-ulang setiap kita sholat. Misalnya nih kita sholat Isya. Sholat Isya itu kan 4 rakaat ya. Dan setiap rakaatnya itu kita baca surat Al-Fatihah. Berarti sholat Isya aja kita baca surat Al-Fatihahnya 4 kali. Itu baru sholat Isya. Belum sholat subuhnya 2 rakaat. Berarti kita baca surat Al-Fatihahnya 2 kali. Nah, kalau dalam satu hari satu malam nih, kira-kira kita baca surat Al-Fatihahnya berapa kali sih? Iya, betul, sebanyak 17 kali. 17 kali ini adalah jumlah rakaat kita dalam sholat wajib. Artinya minimal sekali kita sebagai umat muslim paling sedikit adalah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 17 kali, yaitu setiap kita melaksanakan sholat wajib. Apa aja sih sholat wajib? Iya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, selanjutnya adalah kita baca surat Al-Fatihah ya. Nah, sebelum kita mulai baca, Bu Siti sampaikan. Baik, sebelum kita baca, Bu Siti ingin sampaikan dulu bahwa kalimat
Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ya, ingat teman-teman bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Oke? Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Kita sudah baca bersama-sama ya, jumlahnya ada 7 ayat. Dan ingat bahwa basmalah adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya adalah tentang isi kandungan surat Al-Fatihah ya. Jadi setiap ayat Allah yang Allah turunkan yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu memiliki kandungan, memiliki maksud apa sih dari surat yang diturunkan itu ya. Oke, dalam surat Al-Fatihah ini ada 4 kandungan yang dapat Bu Siti sampaikan. Yang pertama adalah tentang keimanan. Oke, keimanan ini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pencipta dan pemberi nikmat di dunia ini. Ini terdapat dalam ayat 1, 2, dan 3. Nah, di dalam ayat 2 sendiri disebutkan bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka kita wajib mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya. Dan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tidak meninggalkan alam semesta ini begitu saja. Tapi Allah menyayangi, Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya di dalam alam semesta yang Allah ciptakan. Ya, maka kita puji Allah, ya kan, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya kan, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Ya, karena Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Pemurah, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, dan Allah menyayangi, Allah melindungi kita. Begitu ya teman-teman. Ini kandungan yang pertama, yaitu tentang keimanan. Yang kedua adalah tentang hukum-hukum. Nah, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terdapat di dalam ayat keempat, yang artinya tadi yang menguasai di hari pembalasan.
yang menguasai di hari pembalasan. Artinya, apa yang kita lakukan di dunia ini, nanti ketika hari kiamat, di hari pembalasan, di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita akan akan diberitahu, akan disampaikan apa saja yang kita lakukan di dunia. Dosa kita, amal-amal kita akan diberitahu semua, dan Allah akan membalas semuanya. Jika kita banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan surga, dan jika kita banyak melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan siksa neraka. Jadi ingat teman-teman, dalam melakukan sesuatu kita harus pikir dulu apa yang akan terjadi kemudian, apakah ini akan berakibat baik atau akan berakibat buruk. Ya, karena Allah nanti akan meminta apapun yang kita lakukan di dunia ini, akan memintakan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah perihal ibadah. Nah, di sini ada di ayat ke-5 dan 6 ya. Jadi ayat ke-5 dan ke-6 ini artinya hanya kepada Allah lah kita beribadah dan meminta pertolongan ya. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang melindungi kita. Allah lah yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga jika kita mengalami kesulitan, kita mengalami ketidaknyamanan, ketika kita mengalami kesenangan, kebahagiaan, maka kita wajib untuk beribadah dan selalu ingat kepada Allah. Dan ketika tadi kita memiliki kesulitan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, ya kan? Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu kata Allah. Jadi jika teman-teman memiliki keinginan apapun, minta sama Allah. Caranya bagaimana? Beribadah. Ibadah itu banyak teman-teman. Tidak hanya sholat, tapi bersedekah, ya kan? Infak, senyum, itu juga termasuk ibadah. Melakukan kebaikan, ya kan? Menolong orang lain dan lain-lainnya yang termasuk ke dalam perbuatan baik, itu termasuk ke dalam ibadah, ya. Dan ini ada tadi Bu Siti sebutkan juga di ayat ke-5 dan 6. Nah, di ayat ke-6 ini, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya kan? Kita minta sama Allah supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus. Oke. Dan yang keempat adalah kisah-kisah. Nah, kisah-kisah ini ada di ayat terakhir, yaitu di ayat ke-7. Kisah orang yang diberi nikmat dan kemuliaan oleh Allah. Siapakah dia? Iya, yaitu para nabi dan umatnya. Dan juga ada orang yang sesat, yang dimurkai Allah, yaitu orang yang menentang ajaran Allah. Seperti siapa teman-teman? Iya, seperti Fir'aun. Itu adalah orang yang sesat, yang menentang akan ajaran Allah. Bahkan Fir'aun itu pun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti Fir'aun. Ya, amin. Baik, itulah isi kandungan surat Al-Fatihah yang bisa Bu Siti sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, dan teman-teman mengerti akan apa yang dimaksud Bu Siti sampaikan tadi. Oke, baik teman-teman, demikianlah apa yang bisa Bu Siti sampaikan tentang surat Al-Fatihah. Semoga apa yang Bu Siti sampaikan tadi teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan dapat menambah keimanan teman-teman tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan Allah, ya, tentang kita sebagai manusia harus bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan di dunia ini, dan tentang bagaimana kita harus memilih jalan ketika kita
berada di dunia ini, karena tujuan akhir kita bukan di dunia, tapi tujuan kita adalah di akhirat. Apa yang kita siapkan untuk di akhirat nanti? Apakah kita menyiapkan amal yang baik atau kita menyiapkan amal yang buruk? Karena tadi apapun yang kita lakukan adalah ada pertanggungjawabannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah, turuti perintah orang tua, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.